Lord of the Island. One day, I found among my goods a little bag that had once held grain on board our ship. I decided to use it to store my powder, so I shook it out near the rock outside my house. Soon afterwards, the rain came. A month later, I saw some young plants growing there. I had forgotten all about the grain bag. When the plants grew, I was surprised to see that some were our English barley and others were rice. Up to this point, I had very little idea of religion. I thought of everything that had happened to me as a change. When I saw English barley growing there, I thought it was a miracle. God had made it grow there to comfort me. This thought brought tears to my eyes. Then I remember shaking out the bag in that place just before the rain came. This calmed my mind. I thought the grain had grown there by chance, and so I felt less thankful to God. But I should have been thankful anyway because the change of grain growing there was very small. By chance, 10 or 12 grains or barley and rice had remained in the bottom of the bag. By chance, I had shaken off the bag in the shade of the rock, where it was protected from the sun. I carefully saved the grain to plant again, hoping to grow enough to supply me with bread. I finished my ladder with this. I could climb over the fence. The fence was not thick and high. From outside, the house could not be seen. At least I was safe from attack by men or beasts. The next day, the earth came falling down from the roof of my cave and the hill above it. I thought that my cave was falling in as it had done before. I climbed the fence for fear of being buried alive. Once outside, I realized that I was an earthquake. It was an earthquake. I was terrified that the hill would fall upon my tent and bury all my goods. I sat on the ground, feeling miserable. The wind rose, and there was a great storm. I lasted about 3 hours. At that time, I sat on the ground, terrified and miserable, but I never had one serious religious thought. 2 hours later, the air and the sea were calm and it began to rain. I realized that the storm had been the result of the earthquake and that the earthquake was not over. I went in and sat in my tent. On the beach, at the other side of the island, I found a large turtle. I had never seen one before, but I soon discovered that there were many on the other side of the island. June 19. I fell ill and began shivering. June 20, I did not sleep all night because of the fever. June 21, I was terrified by my illness and had no one to help me. I prayed to God for the first time since the storm on the sea by Hull. I could not think clearly. For several days, I lay shivering with fever. June 26, I woke up feeling better. Having no food, I took my gun and killed a goat. I found it very difficult to carry the goat home because I was weak from my illness. June 27, I fell ill again but lay in bed all day without food or drink. I tried to pray to God, but all I could say was, Lord, have mercy upon me, over and over again. I fell asleep and had a terrible dream. I dreamed I was sitting on the ground outside my house. I saw a man descend from my sky. He was clothed in fire and held a spear in his hand. When he landed on the ground before me, the earth trembled. He moved toward me to kill. Then he said, Since you do not repent, now you will die. I awoke terrified. Alas, I had no religious knowledge. What my father had taught me had all been forgotten in 8 years of a weak sailor's life. My soul had been stupid. It had not desired good. It had not feared evil. Through all my misfortunes, I had never once thought that they were just punishment for my sins. I had acted like an animal guided by my passion. When the rice and barley grew, I had a moment of serious religious thought, but that passed when I discovered that it was not a miracle. Now, for the first time, I began seriously to repent of my sinful life. I saw my condition not as a simple misfortune, but as the punishment of a just God.
The thought brought tears to my eyes. I remembered my father's words. He had said that if I went to sea, God would not bless me and I would be sorry. Now I said to myself, my father's prophecy has really been fulfilled. God has punished me and there is no one to help me. Then I cried out, Lord help me, for I am in great distress. June 28. Feeling a little stronger, I ate some turtle meat. This was the first time in my life I asked God blessing on what I ate. Afterwards, I took my gun and walked to the shore. Then I sat down, feeling weak once more, and looked out the sea. What I asked myself, is this earth and sea of which I have seen so much what I am? What are men and beasts? Where do we come from? Surely we are made by the same secret power that formed the earth and sea. Who is that? The answer was clear. God made it all. Then I thought, if God made all these things, He must also guide them all. Nothing can happen in creation without His knowledge. Therefore, He knows that I am here in this miserable condition, and He meant these things to happen to me. Why has God done this to me? I asked myself, but then I remember my weak life and I said to myself, why do you ask why God has done this to you? Ask instead why you were not killed long ago. Sadly disturbed by this thought, I went to my chest to look for some tobacco. There I also found the Bibles I had taken from the ship. I took one of the Bibles and began to read. The first word I saw were this: call on me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will praise me. The words were very relevant to my situation, and I often thought about them afterwards. Before going to bed, I knelt down and prayed to God. I asked Him to fulfill the promise of the Bible and deliver me. I had taken rum and tobacco, so I fell asleep and didn't wake up until about 3 in the afternoon of the next day. When I awoke, I was refreshed and cheerful. July 3. I thought often about the words in the Bible will deliver you, but it seemed impossible that I should escape from the island. Then suddenly I said to myself, but I have been delivered from my illness. God had delivered me, but I had not praised Him. Instead of thanking Him for saving my life, I had thought only of escaping from the island. July 4. I began to read the Bible seriously. I decided to read a little every morning and every night. Now I understood the words, call on me and I will deliver you, in a different way. Before I had asked to be delivered from my island prison, now I asked to be delivered from the guilt of my sinful past. Deliverance from sins is a far greater blessing than deliverance from misery. My mind was now calm and comforted. I had been on this unhappy island for more than 10 months. I believed that no human being had ever come here before. I was lord of the whole island. If I liked, I could call myself king or emperor. I had enough wood to build 20 ships, enough for food and army. However, if I could not use it, it was no value to me. I had enough to eat, so the rest was useless. I would have gladly given all my money for a little ink, because it would have been useful. My life was now much easier than before. I thought much more about the blessings of my present life and much less about its misfortunes. My ink has been gone for some time. My clothes were all worn out. I made new clothes for myself from the skins of the goats I killed. This was very slow and difficult work, since I had no needle. The weather was so hot and that I could have gone naked. However, I did not want to go naked, even though there was no one to see me. I could go I could not go naked because the sun was so strong that it would burn my skin. I therefore made myself clothes, a hat, and an umbrella. I tried to make a boat or channel with which of escape to the island. For on a clear day I could see the mainland. It took me a long time to build the canoe. When it was finished, it was too big for me to move. I could not get it to the shore, and so I left it where I had to build it.
Later, I met a smaller boat, but this was not large enough to take me to the mainland. I used it to sail around my island. My life continued in this way for many years. It was an orderly life filled with work and the praise of God. I was not unhappy. I was king of my island. My subjects were the goats, the dogs, the cats, and some parrots I had tamed. There were no rebels among my subjects. One day around noon, something happened that changed my life on the island. I found the print of a man's naked foot on the beach. I stood and looked at the footprint in amazement. I looked around me but saw nothing. I went to higher ground and looked again, but it was the same. I saw no one and no other footprint except that one. I was terrified and went home to hide myself. At first, I thought it must have been the footprint of the devil, but how could a human being come to this place? I then began to think the print was left by savages from the mainland. They must have come in canoes and left again. It was very thankful that they had not seen my boat. How strange is the life of man! Today we desire that, tomorrow we fear. For years I had desired human society. Now I was terrified at the thought that another human being had set his foot upon the island. I thought again of the words in the Bible. Call up me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will praise me. I prayed to God to deliver me from danger. Afterwards, I opened my Bible and read, wait on the Lord, and be of good cheer, and he shall strengthen your heart. Although this word comforted me, I was still afraid. Fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. I no longer trust in God and I had before, as I had before. If I had kept my trust in God, I would have been more cheerful in this new distress. Tuhan Pulau. Suatu hari saya menemukan di antara barang-barang saya sebuah tas kecil yang pernah menampung biji-bijian di atas kapal kami. Saya memutuskan untuk menggunakannya untuk menyimpan bedak saya. Jadi saya mengocoknya di dekat batu di luar rumah saya. Tak lama kemudian hujan datang. Sebulan kemudian saya melihat beberapa tanaman mulai tumbuh di sana. Saya sudah lupa semua tentang tas gandum. Ketika tanaman tumbuh, saya terkejut melihat beberapa adalah jelai Inggris kami, yang lainnya adalah beras. Sampai saat ini, saya memiliki sedikit gagasan tentang agama. Saya memikirkan semua yang telah terjadi pada saya sebagai kebetulan. Ketika aku melihat jelai Inggris tumbuh di sana, saya pikir itu adalah keajaiban. Tuhan membuatnya tumbuh di sana untuk menghiburku. Pikiran ini membuat saya menangis. Kemudian saya ingin mengocok tas di tempat itu sebelum hujan turun, ingin menenangkan pikiran saya. Saya pikir biji-bijian tumbuh di sana secara kebetulan, jadi saya merasa kurang bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya seharusnya bersyukur karena peluang tumbuhnya biji-bijian di sana sangat kecil. Secara kebetulan, 10 atau 12 butir jelai dan beras tertinggal di dasar tas. Secara kebetulan, saya telah mengguncang tas di bawah naungan batu di mana terlindung dari sinar matahari. Saya dengan hati-hati menyimpan biji-bijian untuk ditanam lagi, berharap tumbuh cukup untuk memberi saya roti. 16 April, saya menyelesaikan tangga saya. Dengan ini saya bisa memanjat pagar. Pagar itu sekarang tebal dan tinggi. Dari luar, rumah itu tidak terlihat. Akhirnya saya aman dari serangan manusia atau binatang. Keesokan harinya, bumi jatuh dari atap gua dan bukit di atasnya. Saya berpikir bahwa gua saya runtuh seperti yang telah terjadi sebelumnya. Saya memanjat pagar karena takut dikubur hidup-hidup. Begitu berada di luar, saya menyadari bahwa itu adalah gempa bumi. Saya takut bukit itu akan menimpa tenda saya dan mengubur semua barang saya. Aku duduk di tanah, merasa sengsara. Angin bertiup kencang dan terjadi badai besar. Itu berlangsung sekitar 3 jam. Saat saya duduk di atas tanah, ketakutan dan sengsara, tetapi saya tidak pernah memiliki satu pemikiran religius yang serius. 2 jam kemudian, udara dan laut tenang, dan hujan mulai turun. Saya menyadari bahwa badai itu adalah hasil dari gempa, dan sekarang gempa telah berakhir. Aku masuk dan duduk di tendaku. 16 Juni, di pantai di sisi lain pulau saya menemukan sebuah penyu besar. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya segera menemukan bahwa ada banyak di sisi lain dari pulau. 19 Juni, saya jatuh sakit dan mulai menggigil. 20 Juni, aku tidak tidur semalaman karena demam. 21 Juni, saya takut dengan penyakit saya dan tidak ada yang membantu saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak badai di laut berlalu lambung kapal. Saya tidak bisa berpikir jernih. Selama beberapa hari saya berbaring dan menggigil demam.
26 Juni, saya bangun dengan perasaan lebih baik. Saya memiliki makanan. Saya mengambil senjata saya dan membunuh seekor kambing. Saya merasa sangat sulit untuk membawa kambing itu ke rumah karena saya lemah dari penyakit saya. 27 Juni, saya jatuh sakit lagi dan terbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa makanan atau minuman. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak bisa saya katakan hanyalah saya katakan hanyalah Tuhan kasihanilah saya. Berulang kali saya tertidur dan mengalami mimpi buruk. Saya bermimpi saya sedang duduk di atas tanah di luar rumah saya. Saya melihat seorang pria turun dari langit. Dia berpakaian api dan memegang tombak di tangannya. Ketika dia mendarat di depanku, bumi bergetar. Dia bergerak ke arahku untuk membunuhku. Lalu dia berkata, "Karena kamu tidak bertobat, sekarang kamu akan mati." Saya terbangun ketakutan. Sayang, saya tidak memiliki pengetahuan agama. Apa yang ayah saya ajarkan kepada saya, semuanya telah dilupakan dalam 8 tahun kehidupan seorang pelaut yang jahat. Jiwaku bodoh, itu tidak menginginkan kebaikan. Itu tidak takut kejahatan. Melalui semua kemalangan saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hukuman yang adil untuk dosa-dosa saya. Saya telah bertindak seperti binatang, dipandu oleh hasrat saya. Ketika beras dan jelai tumbuh, saya memiliki momen pemikiran religius yang serius. Tetapi itu berlalu ketika saya menemukan bahwa itu bukanlah keajaiban. Sekarang untuk pertama kalinya, saya mulai serius bertobat dan kehidupan saya yang penuh dosa. Saya melihat kondisi saya bukan sebagai kemalangan sederhana, tetapi sebagai hukuman dari Tuhan yang adil. Pikiran-pikiran ini membuat saya menangis. Aku teringat kata-kata ayahku di mana dia mengatakan, "Jika aku pergi ke laut, Tuhan tidak akan memberkati saya dan saya akan menyesal." Sekarang saya berkata dalam hati, ramalan ayahku benar-benar terpenuhi. Tuhan telah menghukumku dan tidak ada yang menolongku. Lalu aku berseru, "Tuhan, tolong aku karena aku sangat tertekan." 26 Juni, merasa lebih sedikit kuat. Saya makan daging kura-kura. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Saya meminta berkah Tuhan atas apa yang saya makan. Setelah itu aku mengambil senjataku dan berjalan ke pantai. Di sana saya duduk, merasa lemah sekali lagi dan memandang ke laut. Apa? Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini bumi dan lautan kita berasal? Tentunya kita diciptakan oleh kekuatan rahasia yang sama yang membentuk bumi dan laut. Siapa itu? Jawabnya jelas. Tuhan yang membuat semuanya. Lalu saya berpikir, jika Tuhan membuat semua ini, Dia juga harus membimbing mereka semua. Tidak ada yang bisa terjadi dalam ciptaan tanpa sepengetahuannya. Karena itu dia tahu bahwa saya di sini dalam kondisi yang menyedihkan ini dan dia bermaksud agar hal-hal ini terjadi pada saya. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Tetapi kemudian saya mengingat kehidupanku yang jahat dan aku berkata pada diriku sendiri, kenapa aku tanyakan mengapa Tuhan melakukan ini padamu? Sebaliknya, tanyakan mengapa Anda tidak dibunuh sejak lama. Sedihnya terganggu oleh pikiran-pikiran ini. Saya pergi ke dada saya untuk melihat beberapa tembakau. Di sana saya juga menemukan Alkitab yang saya ambil dari kapal. Saya mengambil salah satu Alkitab dan mulai membaca. Kata-kata pertama yang saya lihat adalah, "Panggil saya di hari kesusahan, dan saya akan membebaskan Anda, dan Anda akan memuji saya." Kata-kata itu sangat relevan dengan situasi saya, dan saya sering memikirkannya setelah itu. Sebelum pergi ke tempat tidur, saya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saya memintanya untuk memenuhi janji Alkitab dan membebaskan saya. Saya telah minum rum dan tembakau, jadi saya tertidur dan tidak bangun sampai sekitar jam 3 sore keesokan harinya. Ketika saya bangun, saya merasa lebih segar dan ceria. 3 Juli, aku sering berpikir tentang kata-kata dalam Alkitab, "Aku akan membebaskanmu," tetapi sepertinya tidak mungkin karena aku harus melarikan diri dari pulau itu. Lalu tiba-tiba aku berkata pada diriku sendiri, "Tetapi saya telah dibebaskan dari penyakit saya. Tuhan telah membebaskan saya, tetapi saya tidak memuji Dia." Alih-alih berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidup saya hanya berpikir untuk melarikan diri dari pulau. 4 Juli, saya mulai membaca Alkitab dengan serius. Saya memutuskan untuk membaca sedikit setiap pagi dan malam. Sekarang saya memahami kata-kata "panggil aku dan aku akan membebaskanmu" dengan cara yang berbeda. Sebelumnya saya telah meminta untuk dibebaskan dari penjara pulau saya. Sekarang saya meminta untuk dibebaskan dari kesalahan masa lalu yang saya yang penuh dosa. Sekarang pembebasan dari dosa adalah berkat yang jauh lebih besar daripada pembebasan dari kesengsaraan. Pikiran saya sekarang tenang dan terhibur. Saya telah berada di pulau yang tidak bahagia ini selama lebih dari 10 bulan. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang pernah datang ke sini sebelumnya. Saya adalah penguasa seluruh pulau. Jika saya suka, saya bisa menyebut diri saya raja atau kaisar. Aku punya cukup kayu untuk membuat 20 kapal, cukup makanan untuk satu pasukan. Namun jika saya tidak dapat menggunakannya, itu adalah nilainya bagi saya. Saya sudah cukup makan, jadi sisanya tidak berguna. Saya dengan senang hati akan memberikan semua uang yang saya untuk membeli sedikit tinta, karena itu akan berguna. Hidup saya sekarang jauh lebih mudah dari sebelumnya. Saya lebih memikirkan tentang berkah dari kehidupan saya saat ini, lebih sedikit tentang kemalangannya.
Cinta saya telah hilang selama beberapa waktu. Pakaianku sudah usang semua. Saya membuat baju baru untuk diri saya sendiri dari kulit kambing yang saya bunuh. Ini pekerjaan yang sangat lambat dan sulit karena saya tidak punya jarum. Cuacanya sangat panas sehingga saya bisa telanjang. Namun saya tidak ingin telanjang meskipun tidak ada yang melihat saya. Saya tidak bisa telanjang karena matahari sangat terik sehingga membakar kulit saya. Karena itu saya membuat sendiri pakaian, topi, dan bahkan payung. Saya mencoba membuat perahu atau sampan untuk melarikan diri dari pulau, karena pada hari yang cerah saya dapat melihat daratan. Butuh waktu lama untuk membangun kano. Ketika selesai, itu terlalu besar bagi saya untuk dipindahkan. Saya tidak bisa membawanya ke pantai, jadi saya meninggalkannya di tempat saya membangunnya. Belakangan saya membuat perahu yang lebih kecil, tetapi ini tidak cukup besar untuk membawa saya ke daratan. Saya menggunakannya untuk berlayar di sekitar pulau saya. Hidup saya berlanjut seperti ini selama bertahun-tahun. Itu adalah kehidupan yang teratur, penuh dengan pekerjaan dan memuji Tuhan. Saya tidak bahagia, saya adalah raja pulau saya. Subjek saya adalah kambing, anjing, kucing, dan beberapa burung beo yang telah saya jinakkan. Tidak ada pemberontakan di rakyatku. Suatu hari, sekitar setengah hari atau sesuatu terjadi yang mengubah hidup saya di pulau itu. Saya menemukan jejak kaki telanjang seorang pria di pantai. Aku berdiri dan melihat jejak kaki dengan takjub. Saya melihat sekeliling saya tetapi tidak melihat apa-apa. Saya pergi ke tempat yang lebih tinggi dan melihat lagi, tetapi tetap sama. Saya tidak melihat siapapun dan tidak ada jejak kaki lain kecuali yang itu. Saya ketakutan dan pulang ke rumah untuk menyembunyikan diri. Awalnya saya pikir itu pasti jejak kaki iblis, karena bagaimana seorang manusia bisa datang ke tempat ini? Saya kemudian mulai berpikir cetakan itu ditinggalkan oleh orang liar dari daratan. Mereka pasti datang dengan kano dan pergi lagi. Saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak melihat perahu saya. Betapa anehnya kehidupan manusia. Hari ini kita menginginkan apa yang besok kita takut. Selama bertahun-tahun saya menginginkan masyarakat manusia. Sekarang saya ketakutan memikirkan bahwa manusia lain telah menginjakan kaki pada pulau. Saya memikirkan kembali kata-kata dalam Alkitab. Panggil saya di hari kesusahan dan saya akan membebaskan Anda dan Anda akan memuji saya. Berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan saya dari bahaya. Setelah itu saya membuka Alkitab saya dan membaca, nantikan Tuhan dan bergembiralah dan Dia akan menguatkan hatimu. Meskipun kata-kata ini menghibur saya masih takut. Ketakutan akan bahaya 10.000 kali lebih menakutkan daripada bahaya itu sendiri. Saya tidak lagi percaya pada Tuhan seperti sebelumnya. Jika saya telah menjaga kepercayaan saya pada Tuhan, saya lebih ceria dalam kesusahan baru ini.